kita, saudara-saudara, sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sengaja saya pilih dari Keluaran pasal 3 ayat 10 saja. Berbunyi demikian. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara yang saya kasihi, sengaja saya bawa kita dalam renungan firman Tuhan ini dalam rangka melihat dan belajar dari kepemimpinan Musa. Dan tema yang saya tetapkan adalah pengutusan Musa sebagai pemimpin umat Israel. Saudaraku yang diberkat Tuhan, tidak ada kita yang tidak mengenal Musa sebagai seorang tokoh besar bagi bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Namun saudaraku yang diberkat Tuhan, kita hanya melihat hebatnya bagaimana Musa sangat dikenal sebagai tokoh yang luar biasa. Mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi dalam perjalanan kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Tapi saudaraku, kita tidak melihat proses bagaimana cara Allah membentuk dia menjadi pemimpin yang besar. Saudaraku yang diberkat Tuhan, Musa adalah seorang anak dari suku Lewi. Musa adalah salah satu bayi yang lepas dari pembantaian Firaun pada waktu itu, di mana Allah memakai putri Firaun mengambil Musa dan dibentuk, diajar, dididik menjadi seorang yang terdidik di kerajaan Firaun, kerajaan Mesir. Saudaraku ini berkat Tuhan. Yang kedua, menarik adalah Musa tidak pernah meninggalkan sukunya. Ia sepertinya tahu bahwa ia adalah bangsa Israel, bangsa yang diperbudak. Ini kita pelajari, kita baca dalam kitab Keluaran ini. Pada suatu hari Musa keluar dan melihat ada penindasan yang dilakukan oleh prajurit Mesir atau prajurit Firaun, sehingga Musa menegur, prajurit melawan, dia bunuh. Dia bela sukunya yang ditindas oleh prajurit ini. Yang kedua, darah nasionalis sebagai orang yang ditindas. Musa tidak tinggal diam ketika melihat ada pertikaian, perkelahian antar sesama orang Ibrani atau suku bangsa Israel ini. Ia melerai. Tapi yang salah berkata, apakah engkau akan bunuh saya seperti prajurit Mesir kemarin? Sehingga terbongkarlah apa yang dilakukan Musa, dan Firaun marah dan mau menangkap dia. Bapak Ibu Saudara, di sini proses pembentukan karakter. Musa melarikan diri. Lalu dia menjadi seorang penggembala kambing, lembu, domba mertuanya Yitro. Dia menggembalakan dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah membiarkan domba-dombanya harus dibantai oleh singa dan sebagainya. Ia pertaruhkan nyawanya untuk menjaga domba gembalaannya. Saudaraku, selanjutnya Allah menjumpai Musa dalam semak belukar berapi.
ketika Allah menjumpai dan Allah mengutus dia. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana Musa melakukan perintah Tuhan. Ia melaksanakan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kembali saya mau katakan, proses kepemimpinannya, proses pembentukan Musa. Kita hanya melihat mungkin Musa adalah pemimpin besar, yang hebat, yang Allah pakai. Tetapi dalam proses yang pertama, Musa dari kecil ya sudah terancam. Yang kedua, Musa sanggup meninggalkan tahta, jabatan, kekuasaan yang dijanjikan oleh Firaun sebagai salah satu pemimpin Mesir. Ia tidak pernah melupakan suku bangsanya yang tertindas. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ia rela pergi mengembara, meninggalkan kenikmatan istana demi membela bangsanya. Dan ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia bergaul dengan Tuhan, terbukti semak belukar berapi itu. Allah menyatakan diri kepada dia. Dan ketika Allah mengutus dia, dia berangkat dan melakukannya. Dan membawa bangsa Israel, bangsa yang tegar tekuk ini, keluar dari tanah perbudakan. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, dari proses ini saya mau mengajak kita merenung sejenak. Bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara dan saya, segala sesuatu pasti ada proses yang pada awalnya mungkin menyakitkan. Tapi kalau kita setia dan mengikuti proses-proses pembentukan Allah, pasti berakhir kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Musa tidak tahu bahwa ia menjadi pemimpin besar pada awalnya. Ia hanya melakukan secara naluri, membela bangsanya, membela imannya, keyakinannya. Musa mengikuti perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan dia ikuti. Sehingga melalui dia suku bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Nah Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ada banyak saudara-saudara mengalami pergumulan, tantangan, cobaan dalam hidup. Jangan ragu, tapi tunjukkanlah ketaatan, kesetiaan kita kepada Allah. Walaupun itu menyakitkan hati kita, walaupun itu kita meninggalkan zona aman kita, kenikmatan yang kita miliki, tapi yakinlah Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua, kalau Tuhan utus kita, yakinlah bahwa kita diutus. Jangan berkeluh kesah, lakukan, bergerak seperti Musa. Maka karya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, bergaul akrablah dengan Allah. Sampaikanlah apa yang ada dalam hati kita seperti Musa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya, saudara, kita semua diutus Tuhan untuk membawa saudara-saudara kita dalam pertobatan, meninggalkan mentalitas perbudakan. Kita diutus Tuhan untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak berkenan dari kehendak Tuhan. Kita diutus Tuhan membawa sahabat-sahabat kita kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita sekalian. Amin.